Karena saya bercerita sangat semangat, jadi menurut saya cukup kepanjangan jadi videonya, jadi part 3 ini guys ya. Tapi ini jadi part paling penting dari video ini. Tujuan saya untuk menceritakan setiap episodenya biar teman-teman ada yang mungkin tidak berpikir untuk menontonnya sampai habis juga, tidak pengen tahu kejelasan lebih lanjut dari yang diceritakan di Netflix tersebut. Ya udahlah, saya ceritakan dari pendapat saya dan juga menceritakan apa poin-poin penting dari Netflix Mr. McMahon. Episode ke-6 dengan judul The Finish atau penyelesaian dari ini semua. Saya memang ngerasa harusnya ini bukan endingnya. Kayaknya masih ada beberapa hal detail lagi yang harus diceritakan guys ya. Tetapi sepertinya memang harus diakhiri guys ya. Karena seperti kita tahu sebelumnya kalau Vince McMahon tidak bisa hadir di interview terakhirnya. Kenapa saya bilang episode 6 sangat penting? Karena kita dapat pengungkapan sangat jelas. Kayak jadi mengiyakan semua kontroversi, tuduhan, pelecehan yang ada dari Vince McMahon sendiri. Dan saya akan bantu jelaskan apa cerita besar dari rangkaian serial dokumenter ini guys. Kita ceritain di akhir guys ya. Kita ceritain dulu poin-poin berikutnya ini yang ada di episode ke-6. Dimana di opening Vince mengungkap sebuah hal tentang pribadinya dia. Jadi Vince McMahon bilang kalau dia punya 2 otak yang berjalan bersamaan dalam kehidupannya. Otak pertama adalah otak yang memang normal, yang memang menjalankan apa yang sedang dia jalankan. Otak kedua kadang berpikir sangat berbeda dari apa yang dia jalankan. Kadang itu sangat mengganggunya, terkadang membuat dia tidak bisa fokus. Tapi akhirnya dia menyadari dia berbeda dari yang lain. Dia mencoba untuk nge-embrace itu dan menjalankan kehidupannya seperti itu. Dia ngomong ke interviewer di depannya, orang yang menanyakan di depannya, saya sekarang ngomong kayak gini ke Anda, ngobrol-ngobrol kayak gini ke Anda. Satu otak saya mikirin yang jauh berbeda. Terus ditanya sama yang interview, satu lagi mikirin apa Pak Vince? Dia bilang, satu lagi saya mikirin sesuatu yang menyenangkan tentang seksual. Waduh. Saya langsung lah, ini dia ngakuin apa gimana? Vince mengakui kalau dia punya 2 otak. 1 otak kerja, 2 otak seks, otak mesum. Saya ngerasa episode 5, episode 6 itu yang harus kita nonton guys. Teman-teman 1, 2, 3 mungkin bisa ditinggalin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Luar biasa yang saya rasakan guys ya. Terus lanjut dulu nih cerita Ruthless Aggression di masa-masa dimana Donald Trump diikut bergabung, makin meramaikan WrestleMania berikutnya. Terus juga Vince mencoba berpikir sesuatu yang berbeda. Dia ingin mematikan karakter Mr. McMahon dengan sebuah bom di mobilnya, dimana ini berpengaruh nantinya Mr. McMahon akan selesai, akan jadi memorial di acara berikutnya. Tapi sayangnya di acara Raw tersebut jadi acara penghormatan untuk Chris Benoit yang mati bunuh diri dan juga membunuh semua keluarganya. Awalnya WWE nggak tahu perkembangan ceritanya sampai akhirnya diungkap kalau memang Chris Benoit membunuh keluarganya dan juga bunuh diri guys. Dan ini langsung mengubah landscape dunia gulat sedemikian rupa. Gara-gara kematian Chris Benoit yang mana dinilai karena depresi dan juga karena gegar otak, karena sering melakukan gerakan yang membuat kepalanya terbentur, dinamakan CTE. Nah ini udah dibahas dalam video saya tentang Chris Benoit, tentang CTE, penelitian ini dan membuat dia depresi dan lain sebagainya. Awalnya Vince ngerasa penelitian ini hanya bualan belaka. Dia ngerasa ini nggak terlalu penting untuk dibahas, sampai akhirnya dia ngerasa apa sih ini kok dibahas terus. Dia tarik nih dokternya untuk ngajarin pegulat-pegulatnya tentang CTE, penyakit otak gitu lah guys ya, yang diakibatkan oleh kebenturan kepala yang terlalu sering. Dan ini juga dialaminya bukan cuma dunia gulat tapi juga NFL dan juga olahraga lainnya. Akhirnya Vince McMahon merangkul tuh CTE. Dampaknya Vince harus ngerubah berbagai macam aksi di WWE. Salah satu yang paling besar adalah hempasan kursi ke kepala. Itu nggak boleh lagi karena itu bagian dari yang bisa memicu CTE. Vince melakukan perubahan itu seiring berubahnya brand WWE menjadi program yang bisa dibilang lebih soft. Yang paling tidak suka chair shot atau pukulan kursi ke kepala itu dihilangkan adalah Undertaker, karena ngerasa itu tuh sesuatu gerakan kunci loh dalam dunia gulat. Itu memberikan efek ekstrim tersendiri yang disukai. Undertaker nggak suka guys, tapi mau nggak mau ya sesuatu harus berkembang gitu seiring berjalannya waktu. Dan yang nggak setuju soal CTE itu Steve Austin. Dia nggak setuju sama CTE guys, karena dia ngerasa dia sering kena hempas, bahkan sering kena gegar otak, tapi dia nggak mengalami CTE. Dia bukan orang yang setuju dengan CTE katanya. Nah ini jadi kontroversi guys. Banyak orang ngerasa Steve Austin kok begitu gitu. Nah di masa ini, di masa kematian Chris Benoit, itu ada rangkaian kematian lainnya guys, kayak Test, kayak Eddie Guerrero. Jadi banyak pegulat itu meninggal di bawah usia 40 tahunan. Nah Vince dinilai harus bertanggung jawab akan hal ini, tapi Vince bilang
Itu bukan tanggung jawab saya. Mereka meninggal ya karena ulah mereka sendiri. Padahal mungkin Vince harusnya bertanggung jawab mungkin kata orang-orang. Dan di masa itu, pegulat-pegulat ini yang sering konsumsi steroid, dia juga konsumsi yang namanya painkiller atau kayak obat-obatan yang membuat dia nggak sakit lagi dan bikin dia jadi rileks. Mengkonsumsi hal itu bersamaan, itu mengakibatkan mereka jadi kecanduan dan membuat mereka mati. Kan banyak yang meninggal tuh di hotelnya, kayak Eddie Guerrero itu meninggal di kamar hotelnya, dan itu ya karena perpaduan obat-obatan tersebut, dan itu salah mereka sendiri kata Vince McMahon. Ini cukup kontroversi nih pernyataan dia di sini nih. Dan sejak saat itu WWE menjadi program yang lebih family friendly, membuat banyak sponsor jadi bisa bebas masuk tuh, sponsor-sponsor yang lebih keluarga gitu loh. Kayak minuman-minuman soda, kayak permen-permen, kayak fast food gitu. Itu mulai gampang tuh masuk. Jadi WWE makin besar aja gitu loh. Awalnya banyak yang gak suka dengan apa yang terjadi dengan WWE, kok berubah menjadi lebih soft, lebih untuk anak-anak. Fans garis keras masa Ruthless, masa Attitude Era ya benci sama yang dia lihat sekarang, yang dilihat di PG itu guys. Tapi Vince ngomong kalau apa yang dia lakukan demi untuk kedepannya, dan memang berhasil. WWE di era bimbingan orang tua atau untuk semua kalangan itu menjelma menjadi industri yang lebih besar, lebih global, lebih menguntungkan dari segi perolehan iklan. Sampailah ke cerita tentang Undertaker kalah dari Brock Lesnar. Nah, fokus ceritanya bukan streak-nya yang 21 itu ya, tapi lebih ke Undertaker yang cerita kalau dia tuh kena concussion. Saya pernah cerita di Gulang Wrestling juga, Undertaker tuh pernah gegar otak pada saat match lawan Lesnar, di pertengahan match atau di awal match. Bahkan ini membuat dia lupa sama keseluruhan match gara-gara gegar otak gitu. Vince tidak percaya. Dia bilang dalam dokumenter ini, saya nggak percaya sama Undertaker yang bilang kalau dia kena gegar otak dan buat dia lupa matchnya. Mungkin dia lupa sama matchnya karena dia trauma aja, karena malam itu streak dia dikalahkan Lesnar. Nah, Vince ini tunjukkan di sini kalau Vince itu emang tidak percaya sama gegar otak itu, guys. Maksudnya Netflix mungkin itu, guys ya. Terus lanjut ke cerita di mana ada Women's Evolution, Divas dikasih kesempatan bergulat lebih banyak lagi dan menjelma menjadi pegulat wanita yang benar-benar pegulat wanita, bukan cuma pemanis doang gitu. Nah, itu juga ada tanggung jawab Stephanie itu di situ, yang coba membuat bapaknya mengizinkan lah Momensu mendapat spot lebih banyak di televisi. Itu karena jasanya Stephanie, guys ya. Terus masuk cerita di mana Shane waktu itu balik lagi ke WWE, yang mana ceritanya Shane balik ke WWE itu pengen dapat kontrol untuk Monday Night Raw, tapi harus melewati Undertaker dulu baru bisa dapat kontrol itu. Match akhirnya Shane kalah, nggak dapat ngontrol Monday Night Raw, tapi Stephanie yang ngontrol Monday Night Raw setelah itu ya. Setelah match dia terjun bebas dari Hell in a Cell sama Undertaker di WrestleMania 32, dia masuk ke belakang, dia meluk Vince McMahon. Dia cerita pelukan yang dia dapat dari Vince McMahon adalah sesuatu yang sangat sulit dia dapatkan dalam keluarga, guys. Vince McMahon hampir nggak pernah meluk Shane mungkin di masa besarnya, masa dewasanya ini. Jadi Shane merasa itu sesuatu yang sangat berharga. Dia jadi emosional setelah match lawan Undertaker saat itu. Vince pun nangis, dan Vince mengungkap apa yang dibilang Shane waktu dipeluk itu. Shane bilang kalau dia, inilah respect yang aku inginkan selama ini dari kau seorang bapakku itu. Wah, Vince nangis pada saat dipeluk sama Shane itu. Ini sudah diceritakan sebenarnya ya di dokumenter sebelumnya, tapi ini ceritanya jadi rangkaian penuh lah, guys ya. Makanya saya bilang setiap cerita ini cukup padat, dan setiap episode ini cukup padat dengan berbagai macam cerita. Masuk ke pembahasan di mana banyak pegulat menganggap kalau Vince McMahon ini adalah seorang figur bapak di belakang layar. Yang bilang kalau dia figur bapak itu di wawancara itu si Trish Stratus sama Cena sama Undertaker. Bilang Vince itu seperti figur bapak bagi mereka. Dan bahkan Taker bilang gini, saya rela mati demi Vince. Katanya dia bilang dia rela menerima peluru demi melindungi Vince. Itu dia mengkiaskan seperti itu, guys ya. Dan banyak yang menganggap Stephanie lebih cocok jadi penerus Vince daripada Shane McMahon. Tony Atlas bilang, pegulat perwakilan tahun 80-an atau 90-an ya. Tony Atlas itu bilang kalau Shane itu orang baik, tapi orang baik nggak bisa jadi bos di dunia gulat katanya. Dia akan diperalat. Nah, Stephanie lah orang yang cocok. Stephanie nggak yang terlihat baik memang, apalagi dia sering memerankan heel juga, tapi Shane kan baik orang ini gitu loh, nice, looks nice katanya gitu. Makanya Shane tidak diperhitungkan, tidak cocok bagi sebagian orang sebagai penerus Vince McMahon. Stephanie lah yang cocok. Nah, pertanyaannya makin besar nih, apakah Vince akan pensiun? Vince bilang ini belum ada tuduhan kasus pelecehan, guys ya, atau uang tutup mulut ya. Vince bilang gini di wawancara ini, saya nggak akan pernah retire. Ditanya juga sih Hulk Hogan, dia bilang saya nggak yakin Vince akan retire. Cena juga ditanya, nggak mungkin Vince retire. Beberapa orang ditanya, Dave Meltzer juga ada, kayaknya nggak bisa Vince McMahon retire. Dia mencintai bisnis ini, bisnis ini hidupnya, nggak mungkin dia pensiun. Dan bahkan ada yang ngasih klaim yang besar, tidak ada apapun di dunia ini yang
yang bisa membuat Vince McMahon pensiun. Ini semua cerita dan semua ini dilakukan interviewnya pada saat tahun 2001 dan 2022 sebelum ada tuduhan uang tutup mulut, skandal pelecehan seksual yang rame. Dan lanjut nih cerita pembahasan masalah Wall Street Journal yang merilis hal tersebut. Nah, rangkaian cerita ini sudah saya ceritakan dalam video kasus mesum Vince McMahon. Detail di situ guys ya. Dan akhirnya gara-gara hal itu dia harus pensiun sebentar, terus dia balik lagi untuk menjual WWE ke Endeavor dan menjadi TKO, dan akhirnya kasus ini semakin detail lagi merebak, membuat TKO harus mengambil alih dan juga menyuruh Vince untuk resign. Akhirnya Vince McMahon pensiun hingga saat ini. Selesai sampai di situ guys. Cuma ada hal terakhir yang harus kita bahas guys ya. Kita bahas di kesimpulan. Vince McMahon yang bilang kalau dia nggak akan pensiun sampai kapanpun, akhirnya terpaksa harus pensiun. Satu hal yang membuat dia pensiun adalah kasus skandal yang merupakan kesalahan dia sendiri. Yang saya dapatkan dari cerita Netflix ini adalah setiap episode dari omongannya Vince McMahon ya, itu omongannya Vince McMahon yang menceritakan bagaimana kehidupan dia seperti apa, dia begini, banyak omongan orang dia begini. Itu ada gambarannya di scene gulatnya guys. Yang mau diperlihatkan Netflix di serial dokumenter ini adalah bagaimana Vince McMahon adalah Mr. McMahon. Jadi Vince McMahon mulai masuk ke cerita WWF sebagai Mr. McMahon. Dia bilang sejak awal Mr. McMahon adalah karakter yang berbeda dengan kehidupan aslinya. Vince ngeklaim di interviewnya di awal kalau Mr. McMahon itu adalah sebuah karakter yang dia buat untuk scene gulat, untuk di depan layar. Karena yang Vince McMahon sebenarnya berbeda dengan Mr. McMahon. Tapi seiring episode berjalan, seiring interview berjalan, Netflix mempresentkan film ini dengan menunjukkan perkataan Vince McMahon tentang bagaimana Vince McMahon itu tercermin di Mr. McMahon karakter yang ada di on screen. Jadi Netflix ingin menunjukkan kalau Vince dan Mr. McMahon bukan sesuatu yang berbeda. Walau Vince berkali-kali bilang Mr. McMahon itu hanya karakter dalam dunia gulat, sementara Vince McMahon adalah seseorang yang real dalam kehidupan. Oke? Nah, yang menurut saya ya, yang sangat menjadi jelas itu pada saat Netflix mulai menceritakan tentang Mr. McMahon, karakter yang mulai di Attitude Era ini. Ketika diceritakan bagaimana Mr. McMahon ini di layar dan Vince McMahon ini seperti apa di real kehidupan, Netflix mempertanyakan itu ke banyak orang yang dalam interview film ini, dan semua orang bilang nggak jauh beda. Ada yang bilang bahkan sama, Mr. McMahon sama Vince McMahon tuh kejamnya, perilaku dia sebagai bos. Di layar Mr. McMahon seperti itu kepada talent-talentnya pada saat on screen. Dan orang bilang yang pengalaman ketemu dengan Vince seperti itu juga di belakang layar. Dari segi mengelola promosi gulat, mengelola WWF, bagaimana kekejaman dia, bagaimana dia nggak memikirkan bisnis yang pertama daripada keluarga, bagaimana dia harus melakukan sesuatu, harus memberikan keputusan yang bahkan bisa merugikan talent yang ada. Itu sama dengan apa yang Vince McMahon lakukan sebagai seorang bos, sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang real gitu loh, di kehidupan yang nyata. Yang menurut saya yang cukup terasa adalah pada saat di pembahasan episode 5 yang Family Business, di mana cerita Shane McMahon yang pengen menunjukkan kepada Vince McMahon kalau dia bisa, di mana Vince McMahon tidak mau memberikan apa yang Shane McMahon inginkan karena menganggap ini adalah punya dia, ini adalah perusahaan dia. Shane sama Stephanie nggak bisa ambil begitu saja. Itu tercerminkan di karakter Mr. McMahon di layar. Karena apa yang Vince katakan di interview menceritakan hal tersebut, Netflix menampilkannya yang terjadi di layar, dan itu sama guys. Dan di episode terakhir yang Vince bilang kalau otak dia yang satu lagi ngomong sama interviewer, otak satu lagi mikirin seks atau sesuatu yang mesum, itu sangat terwakilkan dengan apa yang terjadi di layar ketika Vince berlaku tidak senonoh kepada banyak wanita di berbagai macam kesempatan. Itu kan Mr. McMahon karakternya. Dia punya otak seks dalam pikirannya yang dia representkan ke Mr. McMahon. Berarti sama dong Vince sama Mr. McMahon. Walaupun Vince ngeklaim kalau dia berbeda, semua orang di sekitar dia bilang sama. Dia sendiri doang yang bilang dia berbeda. Dan orang-orang ditanya, legasinya Vince McMahon itu apa dalam kehidupan, dalam dunia gulat? Banyak yang nggak bisa jawab guys. Cena nggak bisa jawab guys. Trish Stratus nggak bisa jawab legasinya McMahon tuh apa. Taker nggak bisa jawab warisan McMahon tuh apa. Terdiam mereka, bingung mereka jawabnya, dan nggak dilihat tuh jawabannya apa. Vince pun ditanya legasi dia apa, dia bilang dia nggak punya legasi. Tapi dia ngerasa dia tahu dia ini siapa, dia tahu apa yang dia lakukan,
Dan dia ngerasa apa yang dia lakukan selama ini ya memang sesuatu yang memang dia nilai penting untuk kehidupannya. Kurang lebih seperti itu, guys. Dan ada scene di mana Vince tidak mau ngejelasin siapa dia menurut dirinya. Tapi ada video lama interview Vince McMahon kayaknya tahun 2000-an lah. Terus Vince tuh bilang, apa yang bisa mendeskripsikan seorang Vince McMahon? Dia mendeskripsikan dirinya di masa itu sebagai egomaniac, physical culturist, orang yang suka tantangan, orang yang aktif secara seksual, orang yang ditantang secara psikologis, dan itu digambarkan Netflix dengan gambar-gambar yang pas di scene gulat, guys, dengan sifatnya McMahon yang dia deskripsikan ini. Jadi memang sangat terlihat kalau Netflix ini ingin memperlihatkan kalau Vince McMahon is the same as Mr. McMahon. Sekali lagi, Mr. McMahon itu karakter yang dibentuk oleh Vince McMahon di era Attitude. Mr. McMahon di layar. Dan itu Vince McMahon ngeklaim kalau itu karakter yang dia bikin memang karakter yang bukan dia. Karakter dia ya orang nggak tahu dia ini seperti apa. Dia tidak sama seperti yang Mr. McMahon. Cuma di ending dari dokumenter ini ada sebuah penjelasan. Entah mungkin Netflix mancing pertanyaan apa ke Vince yang membuat Vince McMahon menstatementkan ini. Dan ini ditaruh di ending membuat kita berpikir kalau Vince sama Mr. McMahon is the same person. Yaitu pernyataan Vince yang bilang gini, pegulat perlahan akan mulai merasakan dan percaya kalau karakter yang mereka mainkan itu adalah diri mereka sendiri. Mulai percaya, ada titik itu. Dan akhirnya pegulat ini yang sebelumnya nggak seperti itu akan mulai menjadi seperti karakternya di dunia gulat. Ini kayak menunjukkan kepada penonton kalau Vince McMahon pun pelan-pelan menjadi Mr. McMahon seiring berjalannya waktu. Dan memang Mr. McMahon is Vince McMahon. Dan sebelumnya disebut kalau karakter gulat itu adalah representasi dari karakter yang sebenarnya di dunia nyata, tapi yang di karakter gulat dilebih-lebihkan. Misal kalau Stone Cold Steve Austin, karakternya keras begitu, rebel begitu. Mungkin di dunia nyata dia begitu, tapi di on screen karakter itu akan dibesarkan, dihiperbola atau dilebih-lebihkan. Nah, Vince ini juga seperti itu. Vince yang biasa dengan Mr. McMahon berbeda karena karakter Mr. McMahon itu dilebih-lebihkan, tapi ada Vince McMahon di situ. Itu penjelasan di episode-episode sebelumnya. Nah, di ending ini saya bilang tadi, pernyataan McMahon ini yang bilang kalau karakter dalam dunia gulat akan bisa jadi karakter real dalam kehidupannya seiring berjalannya waktu. Mulai percaya itu akan terjadi, itu bagian dari dia. Nah, pernyataan terakhir dari Vince McMahon setelah itu, dia bilang dia bingung. Kadang dia bingung mana dirinya, mana karakternya, mana Vince McMahon, mana Mr. McMahon dalam menjalani kehidupan. Dan dia ngerasa kayaknya ini campuran dari itu semua. Campuran dari Vince dan campuran dari Mr. McMahon. Salah satunya adalah yang dilebih-lebihkan, tapi dia nggak tahu yang mana yang dia lebih-lebihkan, kehidupan nyata kah atau kehidupan layar dunia gulat. Dan berakhir dokumenternya di situ, guys. Menurut saya sangat-sangat membuat orang jadi, saya ya pribadi dari sedikit, oh, ini inti dari pembicaraan kita. Ini inti dari dokumenter ini. Dengan judul Mr. McMahon, di awal Vince ngeklaim kalau Mr. McMahon adalah karakter dunia gulat dan banyak yang mensupport itu, dan dia ngeklaim Mr. McMahon tidak sama dengan dirinya, tapi orang di sekitar yang ngeklaim kayaknya sama deh, kayaknya mirip deh, kayaknya kurang lebih aja deh. Sampai di akhir Netflix menayangkan kalimatnya Vince McMahon sendiri yang bilang secara tersirat, Mr. McMahon is Vincent Kennedy McMahon. And that's it. That's all the story. Dan dokumenter ini mungkin bisa lebih panjang kalau Vince McMahon tidak menghentikan pertemuan terakhirnya. Dan dia terpaksa tidak ikut pertemuan terakhir dengan Netflix untuk interview lagi, untuk wawancara lagi, karena kasus tahun 2022 di mana dia dituduh memberikan uang tutup mulut, guys. Dan untuk penonton casual mungkin agak bingung ya melihat perpaduan editing yang dilakukan oleh Netflix ini. Soalnya ungkapan yang dikatakan secara real oleh orang yang diinterview itu digambarkan di tayangan gulat, seolah-olah mereka ini hanya menceritakan hal yang ada di dunia gulat yang terdokumentasi di acara gulat. Padahal tidak. Sesuatu yang dia ceritakan ada koneksi atau sesuatu yang sama dengan apa yang terjadi di dunia gulat itu ditampilkan, dan itu ngerasa kalau ini kayak situasi real dan gak real di dunia gulat ini terjadi gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang tidak real atau settingan yang terjadi di dunia gulat itu merepresentasikan apa yang terjadi di dunia nyata. Dan itu disajikan di Netflix kali ini. Panjang juga ya video ini untuk menjelaskan sampai 3 part, guys ya. Dan yang jelas tujuan saya untuk menceritakan kembali
apa yang ada dalam pikiran saya. Jadi sebagai rangkuman dan juga sekalian mereview ya, tayangan Netflix 6 episode tentang Mr. McMahon dan seluruh industri gulat profesional, terutama WWE. Teman-teman ada tambahan mungkin? Ada tanggapan yang udah nonton? Atau yang belum nonton mungkin mau nanggapi dari cerita saya? Silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menjadi penonton Gila Gulat. Thank you!